Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan semangat dalam menimba ilmu. Untuk kali ini kita masih pembelajaran daring karena sedang ada pandemi COVID-19. Semoga segera diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada konten kedua kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke. Jadi memang pasar modal di Indonesia ini sudah lama ya. Dimulai dari Desember tahun 1912, di mana saat itu bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian 1914 hingga 1918 bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia Pertama. 1925 sampai 1942 bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Lalu awal 1939 dengan adanya isu politik yaitu Perang Dunia Kedua, bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup. 1942 hingga 1952 bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II. 1956 program nasionalisasi perusahaan Belanda, bursa efek semakin tidak aktif. Dalam ini program nasionalisasi perusahaan Belanda berlangsung lama. Terjadi proses pengambil alihan perusahaan Belanda, aset-aset Belanda disita oleh pemerintah. Oke. 1956 sampai 1977 perdagangan di bursa efek vakum. Lalu 10 Agustus 77 bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ ataupun bursa efek Jakarta dijalankan di bawah naungan Bapepam, Badan Pelaksana Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 1977 hingga 1987 berdagang di bursa efek sangat lesu, yaitu dalam 10 tahun hanya terdapat 24 emiten terdaftar. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan dengan instrumen pasar modal. Lalu 1987 hadirnya paket Desember 87, Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Lalu 1988 hingga 1990 paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing, aktivitas bursa terlihat meningkat. 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Jadi BPI ini sebagai alternatif bagi investor yang dananya terbatas. Desember 88, pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 Pakdes yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan yang lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 89, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
13 Juli 1992 adanya swastanisasi BEJ. Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. 21 Desember 93 pendirian PT Pemeringkat Efek Indonesia, Pevindo. Lalu 22 Mei 95 diluncur sistem otomatisasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS, yaitu Jakarta Automated Trading System. Nah, sebelum adanya JATS ini, proses lelang saham dilakukan dengan media papan tulis besar. Pialang melakukan transaksi berbekal pulpen atau spidol. Komunikasi antara broker menggunakan Hinditalk. Jika investornya jauh dari bursa, maka transaksi akan dilakukan melalui telepon. Tapi harus ada antri line broker. Prosedurnya kurang lebih, investor menghubungi pialang, pialang menyampaikan ke broker untuk eksekusi di lantai bursa, penawaran jual beli dilakukan pakai Hinditalki, para broker atau pialang berseliweran di bursa efek dan sibuk menjawab pertanyaan dan melayani para investor yang bertransaksi. 10 November 95, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada Januari 96. Oke, 95, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 96, pendirian Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI. 97, pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia KSEI. Juli 2000, sistem perdagangan tanpa warkat mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh remote trading, dan Septembernya penyelesaian transaksi T+4 menjadi T+3. Oktober 2004 adanya mulai stock option yang dirilis. November 2007 penggabungan antara BES ke BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Oktober 2008 pemberlakuan suspensi perdagangan. Maret 2009 peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia. Agustus 2009 pendirian penilai harga efek Indonesia. Agustus 2011 pendirian PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAML). 2012 mulai adanya pembentukan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu juga ada pembentukan Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Terus ada juga peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah. 2013 adanya pembaruan jam perdagangan. 2014 adanya penyesuaian kembali lot size and tick price. Lalu 15 TICMI bergabung dengan ICAML. Ada juga launching kampanye Yuk Nabung Saham. 2015 mulai adanya diresmikan LQ45 Index Futures. 2016-nya peluncuran IDX Channel. Terus ada juga penyesuaian kembali tick size. Terus pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia dan penyesuaian kembali batas auto rejection. Selain itu, pada tahun 2016 BEI juga mensukseskan kegiatan amnesti pajak serta diresmikannya Go Public Information Center. 2017
relaksasi margin, peresmian IDX Inkubator. 2018 pembaruan sistem perdagangan dan new data center, launching penyelesaian transaksi T+2, terus penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat. April 2019 PT Pendanaan Efek Indonesia mendapatkan izin operasi dari OJK. Nah, itu merupakan serangkaian daripada peristiwa-peristiwa penting ataupun catatan-catatan atas sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Nah, tentunya saat ini dengan kecanggihan teknologi, teman-teman bisa main ke PIPM, Pusat Informasi Pasar Modal, ataupun bisa buka website melalui bei.go.id. Nah, semoga itu bisa bermanfaat dan mohon koreksi bagi para cendekiawan, mohon saran membangunnya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.